Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Renungan hari ini berjudul Bersama Lebih Baik, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, Mary adalah orang tua tunggal yang bekerja, tetapi ia hampir tidak pernah absen dari kebaktian dan acara pendalaman Alkitab di gerejanya. Setiap minggu ia pulang pergi bersama kelima anaknya dengan bus, membantu bersih-bersih dan menyiapkan kebutuhan gereja. Pada suatu hari Minggu, pendeta memberitahu bahwa beberapa anggota jemaat telah mendonasikan sejumlah berkat untuk keluarganya. Sepasang suami istri menyediakan sebuah rumah dengan harga sewa yang lebih murah. Pasangan lain menawarkan pekerjaan dengan tunjangan di kedai kopi mereka. Seorang pemuda memberikan sebuah mobil tua yang sudah diperbaiki dan berjanji akan menjadi montir pribadinya. Mary bersyukur kepada Allah atas sukacita yang dialaminya dalam kehidupan bersama komunitas yang memang senang melayani Allah dan sesama. Mungkin tidak semua dari kita dapat memberi dengan murah hati seperti orang-orang di gereja Mary. Tetapi umat Allah memang dipanggilnya untuk saling menolong. Penulis Injil Lukas menggambarkan umat Allah sebagai orang-orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42. Jika kita memadukan apa yang kita miliki, kita dapat bekerja sama untuk membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula dalam ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-45. Saat kita bertumbuh makin dekat dengan Allah dan sesama, kita dapat makin mempedulikan satu sama lain. Memperlihatkan kasih Allah lewat perbuatan kita dapat menarik orang lain untuk mengenal keselamatan di dalam Yesus. Kita dapat melayani sesama dengan senyuman atau perbuatan baik. Kita dapat menawarkan bantuan keuangan atau berdoa bagi mereka. Saat Allah bekerja di dalam dan melalui kita, bersama memang lebih baik. Sahabat ODB, mengapa penting untuk terlibat dalam komunitas yang senang melayani Allah dan sesama? Lalu bagaimana Anda dapat melayani orang lain dengan murah hati dan tanpa pamrih minggu ini? Bapa yang penuh kasih, bukalah mataku untuk melihat mereka yang membutuhkan dan melayanimu dengan cara melayani mereka. Our Daily Bread Ministries, wartakan